Shalom, selamat pagi saudaraku. Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, saudaraku, ada banyak orang berbondong-bondong mengikut dia. Ketika Tuhan berkata di dalam Lukas 14:28, dia berkata begini, "Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu." Tuhan berkata begitu, saudaraku. Ini anggarannya besar. Dan pembangunan menara itu bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi kepentingan umum. Maka Tuhan berkata, hitung dulu anggarannya. Kalimat hitung dulu anggarannya itu harusnya menjadi sebuah statement yang jelas kepada engkau dan saya sebagai pengikut Kristus, saudaraku. Bahwa mengiring Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, ada anggaran yang harus dibayar. Dan tidak banyak orang yang berani. Karena harga menjadi orang Kristen itu adalah hidupnya Yesus. Amin, saudaraku. Maka jika kita tidak berani hidup seperti Yesus hidup, Anda bukan Kristen. Meskipun Anda di KTP menulis Kristen, di KK Anda menulis Kristen, tapi Anda bukan Kristen. Dengar baik-baik, saudaraku. Seseorang bisa beragama Kristen tapi tidak menjadi Kristen. Anda mau teriak-teriak di gereja ngomong Anda anak Allah, tapi kamu bukan anak Allah. Kalau engkau tidak seperti Yesus hidup. To be like Christ. Jadi harga yang harus kita bayar menjadi seorang Kristen, to be like Christ. Maka saudaraku, tidak banyak orang yang berani mengikut di jalan ini. Tetapi kalau mengikut di jalan kekristenan yang tidak sejati banyak. Karena mereka tidak berpikir bahwa Kristen itu mematikan kehidupannya. Dalam arti begini, mematikan ego dirimu, hasrat hidupmu, nafsu hidupmu, mimpi-mimpimu, semua digantikan kepada kehendak Bapa. Loh, pastor, kenapa ngomong begitu? Kok sekarang banyak orang Kristen yang tidak jalan di jalan yang seharusnya? Karena mereka pakai kekristenan untuk kepentingannya. Terbalik, mengikut Kristus mematikan semua mimpi, semua cita-cita, digantikan kehendak Bapa yang diambil. Tetapi hari ini kekristenan mematikan kehendak Bapa, menghidupkan mimpi-mimpi, cita-citanya untuk dia hidup di bumi ini dengan baik. Kan kebalik itu. Berarti itu bukan ikut Kristus. Itu ikut maumu sendiri itu. Nah, ini yang menjadi masalah, saudaraku. Dan kekristenan yang ditawarkan dari abad ke abad, generasi ke generasi itu degradasi, akhirnya jadi begini nih hari ini. Ngerti ya, saudaraku ya? Segala sesuatu itu kehendakmu yang jadi Bapa, bukan kehendakku. Itu ajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan. Tapi hari ini kekristenan memaksa kehendaknya untuk jadi sesuai dengan maunya. Lah itu kan repot, saudaraku. Kenapa? Karena manusia tidak menghargai perasaan Tuhan. Manusia tidak menempatkan Tuhan sebagai yang terhormat di dalam dirinya. Tuhan jadi kayak kacung, disuruh-suruh. Pokoknya aku maunya ini. Sembuh ya sembuh, harus sembuh. Loh, kalau Tuhan tidak mau sembuhin terus gimana? Paulus saja gak disembuhin kok, saudaraku. Cukup kasih karuniaku bagimu, Paulus. Tapi Kristen hari ini harus sembuh. Kalau gak sembuh kurang iman. Coba saudaraku, bingung gak? Ini yang menjadi kekristenan hari ini yang saya katakan Kristen amburadul hari ini. Sesuka-sukamu aja. Itu yang makanya renungan kemarin saya berkata, hayati kehadiran Allah.
Hargai kepribadiannya. Hargai dirinya. Hati-hati saudaraku. Kau berdoa, kau mengajukan sesuatu ke Tuhan. Oh boleh. Tapi jangan lupa kehendakmu yang jadi Bapa, bukan kehendakku. Jangan dipaksa-paksa dong. Nah Tuhannya siapa? Itu yang menjadi sesuatu yang saya katakan merosot nilainya. Kenapa? Karena dia tidak berani bayar harga. Kalau orang Kristen yang benar berani bayar harga yang sejati, kehendakmu yang jadi. Karena seperti Yesus, dia berkata apa? Tuhan Yesus berkata apa? Kehendakmu Bapa yang jadi atasku. Kita juga ikut dong. Caranya Tuhan Yesus katanya Kristen pergi ke Kristus. Kita sama dong. Aku ada sakit Tuhan. Aku ingin sembuh. Tetapi di dalam sakitku ini kalau memang Tuhan taruh untuk aku semakin dekat kepadamu. Aku tahu semuanya akan mendatangkan kebaikan atas diriku. Biarlah kehendakmu yang jadi atasku. Kan itu terhormat saudaraku. Tidak memaksa. Sembuh dalam nama Yesus sembuh. Jangan dong saudaraku. Maka saya cuma mau mengingatkan. Kalau orang tahu kemuliaan yang akan diperoleh. Kalau kita mengikut Yesus dengan benar. Maka beratnya mengikut Yesus itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menghalangi langkah kita mengikut Kristus. Roma 8:17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, orang yang mengikut jejak Yesus pasti, garis bawah ini ya, tolong ya, pasti menderita. Pasti punya salib. Pasti punya duri dalam daging. Jangan ditangking, suruh keluar. Amin. Ya, sekarang kita sedang belajar untuk terus bertumbuh menemukan kekristenan yang sejati dengan harga normalnya. Bukan harga yang sudah didegradasi, dimodifikasi. Kita mau bertumbuh terus di mana mata pengertian kita semakin dibuka. Ini bukan sekedar pengetahuan intelektual kognitif, tetapi semakin menghayati seluruh kehidupan kita. Dimulai dari seorang pendeta atau gembala Tuhan, gembala jemaat yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan umatnya. Mulai merubah dirinya, mentransfer, mengimpartasi, menularkan spirit Yesus kepada jemaatnya. Harusnya begitu. Jangan jadi pendeta yang semakin matre dengan dunia ini. Rusak itu umatnya. Saya berkata begini kenapa? Saya dulu begitu soalnya. Saya bertobat di hadapan Tuhan. Gak bisa saudaraku. Kristen itu dikunci mati harus seperti Yesus. Itu gak boleh kurang. Berat makanya. Makanya untuk menemukan kekristenan yang sejati, berjuanglah. Berjuanglah saudaraku. Yang akhirnya akan kita dilahirkan seperti Kristus. Itu butuh waktu panjang. Karena kita ini manusia yang sudah rusak saudaraku. Natur kita sudah rusak. Benar kok. Kita harus sampai di cloning kehidupan kita, cara berpikir kita. Maka ayat-ayat dalam kebenaran firman Tuhan itu bisa diaplikasikan. Kalau kita benar-benar berjuang untuk seperti Yesus. Sampai kita mengampuni pun kita belajar dari cara Tuhan mengampuni. Cara mengasihi Tuhan Yesus itu mengasihi jiwa-jiwa. Kita mengasihi. Maka kita gak dendam sama orang. Bagaimana Tuhan Yesus belajar untuk diam di dalam disalahpahami. Dia diam. Kita belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus memanajemen hidupnya. Kita belajar dari pribadinya. Itulah yang saya ingin kepada kita semua mengerti saudaraku. Bahwa kekristenan itu bayarannya mahal. Sampai kita akhirnya mengerti arti salib. Mengerti arti penderitaan. Sampai kita masih bisa berkata, aku tidak punya keinginan yang lain. Selain aku mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Itu sudah dilakukan Tuhan Yesus kepada Bapanya. Dia mengasihi Bapanya
dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Kau dan saya juga harus berjuang seperti Tuhan Yesus berjuang. Kita memohon, kita berjuang, punya hati yang sungguh-sungguh bersedia memberikan cinta kita hanya untuk Tuhan. Hormat setinggi-tingginya kepada Dia. Jangan ngacungin Tuhan. Jangan merintah-merintah Tuhan atas mau kita, saudaraku. Itu loh kekristenan itu, seringnya begitu. Jangan, kita tidak menghormati Dia. Kalau kita ngomong sama orang penting, dengan pejabat penting, dengan orang terhormat, kita sampai hati-hati, betul nggak saudaraku? Tapi kita sama Tuhan sang pemilik hidup. Kita kalau ngomong seenak-enaknya, kita perintah-perintahin Dia loh. Kita ngatur-ngatur Tuhan loh. Makanya ada lagu Suka-Sukamu Tuhan, itu bagus. Itu kalimat yang mengingatkan kepada kita. Kita ini hamba, kita ini jongos. Kita ini rendah saudaraku. Kita ini tebusan. Suka-sukamu Tuanku. Aku hambamu, aku mau apa, kau mau aku apa aja, aku ikut. Tapi Kristen hari ini jongos jadi tuannya. Tuhan jadi jongosnya. Itu yang jadi masalah saudaraku. Itu makanya jaga perasaan Tuhan saudaraku. Saya katakan ini sungguh pagi hari ini. Kau jago menjaga perasaan orang, tapi kau tidak jago menjaga perasaan Tuhan. Kau benar-benar berkhianat kalau begitu saudaraku. Ya, maka ke depan kita tidak boleh lagi. Kita harus benar-benar memperkarakan perasaan Tuhan. Amin, saudaraku. Apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Allah itu hidup, Allah itu ada. Maka kita harus punya waktu menjumpai Tuhan. Kita kembangkan percaya kita ke Tuhan. Jadi kita semakin mengerti mengapa ada persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan sama Tuhan. Kenapa kita harus menghadapi jalan-jalan buntu dalam hidup ini. Ada yang tidak dijawab oleh Tuhan. Ada yang seakan-akan Tuhan diam. Tahukah saudaraku, Tuhan menguji seberapa kita menaruh percaya kepadanya. Ayo kita masuk kepada kebenaran sejati ini. Bukan Injil yang didegradasi. Bukan pribadi Tuhan Yesus yang dimerosotkan. No, tetapi engkau harus mengagungkan Dia. Menjaga perasaan Bapa. Agungkan Dia, Tuhan. Tuhan kita. Maka sampai seperti Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, makananku menyelesaikan pekerjaan Bapa. Berani gak engkau dan saya begitu saudaraku? Hidupmu dan hidupku seperti hidup Yesus. Disita habis. Garis bawah ini. Disita habis. Saya ulang sekali lagi. Disita habis untuk kepentingan Bapa. Kalau hidup kita belum disita habis untuk kepentingan Bapa, kita belum Kristen. Kristen itu seperti Tuhan Yesus. Disita habis untuk kepentingan Bapanya. Renungkan ini dan Tuhan memberkati.